Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini ada sebuah video kaum muslimin dari Khabib Ba'alawi, di mana video ini video lebay lah kaum muslimin ya. Video dari para Khabib Ba'alawi yang memuji-muji penduduk Tarim. Lagi-lagi memuji penduduk Tarim. Habib yang ada di Indonesia, cari hidup di Indonesia, enak hidup di Indonesia, ya seneng hidup di Indonesia, nggak mau pulang ke Tarim, tapi yang dipuji-puji Tarim. Sementara para Khabib Ba'alawi sebagian malah menghujat Indonesia. Ini gimana coba kaum muslimin? Bahkan di dalam video ini ada Khabib Ba'alawi yang menyebutkan bahwa penduduk Tarim itu saking rajinnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disifati seperti malaikat katanya. Jadi penduduk Tarim itu bukan seperti manusia. Lebih cocok disifati sifat mereka itu seperti malaikat. Luar biasa kan kaum muslimin? Mengalahkan para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu majma'in. Para sahabat generasi terbaik umat Islam yang nggak akan mungkin ada lagi generasi sebaik mereka. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak pernah menyebut mereka seperti malaikat. Tapi penduduk Tarim seperti malaikat kaum muslimin. Bagi kami yang seperti ini ya, merendahkan para sahabat Nabi Muhammad SAW, merendahkan para ulama. Ya. Generasi terbaik umat Islam tidak disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ya, sifatnya seperti malaikat. Tapi penduduk Tarim seperti malaikat. Ini kan melecehkan generasi terbaik umat Islam, para sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Ya. Dan coba kaum muslimin kita lihat videonya kaum muslimin. Wahai Syekh, ya, apa yang kau lihat di kota Tarim? Sifatkan kepadaku, bagaimana orang-orang di Tarim? Beliau menjawab, haula lil malaikati asbah. Mereka itu, saya katakan, kalau saya jujur, lebih mirip malaikat daripada manusia. Saking rajinnya mereka beribadah. Nah kaum muslimin, ya ini apa nggak lebay namanya kaum muslimin? Ya, penduduk Tarim saking rajinnya beribadah, ya sampai lebih pantas disifati seperti malaikat. Itu lebay kaum muslimin. Para sahabat Nabi Muhammad SAW saja kaum muslimin, tidak ada Nabi Muhammad SAW yang menyifati mereka seperti malaikat. Karena rajinnya mereka beribadah. Padahal kalau kita bandingkan ya, ibadahnya para sahabat dengan ibadahnya orang setelahnya, itu nggak akan mampu menyaingi. Ya secara mutlak Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasi yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelahnya. Sedangkan generasi yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW saja tidak disebut oleh Nabi Muhammad SAW seperti malaikat. Coba, lah ini orang Tarim yang jauh ya, setelah generasi terbaik yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba disebutkan sifatnya lebih pantas yang disebut seperti malaikat karena rajin beribadah. Coba ibadahnya seperti apa kalau dibandingkan para sahabat generasi terbaik? Coba, hah? Bahkan kalau menuruti banyaknya ibadah, ya ada sahabat Nabi Muhammad SAW ya, yang mereka datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka menanyakan ibadah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian mereka menganggap ibadah Nabi sedikit, tapi pantas. Ya, beliau seorang Nabi. Ya, akan tetapi saya akan sholat malam terus, nggak akan tidur. Ya, yang satu mengatakan saya akan puasa terus sepanjang tahun, tidak akan berbuka. Kemudian yang satunya lagi mengatakan saya akan menghabiskan seluruh hidup saya untuk beribadah dan saya tidak akan menikah. Seharusnya seandainya mereka melakukan apa yang mereka katakan, ya, mereka lebih pantas disebut sifatnya seperti malaikat, ibadah sepanjang hidupnya. Akan tetapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Saya sholat malam dan juga saya tidur. Saya puasa dan saya juga berbuka puasa. Saya ibadah dan saya juga menikah. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan umatku. Coba, ya, itu sahabat. Bagaimana orang Tarim? Kok bisa-bisanya disifati seperti malaikat karena rajinnya ibadah? Seperti apa ibadah mereka? Hah? Dibandingkan dengan para sahabat. Para sahabat saja sekali lagi ya, tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sifat mereka seperti malaikat. Coba. Ya. Dan lagian kalau ibadahnya orang Tarim, siapa yang menjanjikan bahwasanya ibadahnya diterima? Siapa? Sehingga kok bisa disifati seperti malaikat? Coba. Para sahabat saja, mereka nggak ada yang dengan pedenya menganggap bahwasanya ibadah mereka itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan kezuhudannya, yang terkenal dengan ketaatannya beribadah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, andaikan aku yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima satu saja dari sholatku, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Itu sekelas sahabat. Bagaimana dengan orang Tarim? Lebih hebatkah dari sahabat? Coba, para sahabat itu langsung belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka salah, langsung ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan seperti itu. Hah? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika beliau mendengarkan ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin, beliau mengatakan, ya, jadilah orang-orang yang lebih semangat dan fokus pada diterimanya amalan.
Ya, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Artinya sekelas sahabat Ali bin Abi Thalib saja. Beliau radhiyallahu an khawatir apabila amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir bahwa dia tidak termasuk orang-orang yang bertakwa. Lah ini penduduk Tarim, kok bisa-bisanya disifati seperti malaikat? Hah? Coba. Sementara sifat malaikat itu luar biasa. Suci tanpa dosa. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membantah. Baca surat At-Tahrim, di sana jelas dikatakan bahwa malaikat itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mendurhakai apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kalau kita membawakan kisah-kisah para sahabat, berapa banyak para sahabat yang di ujung usianya ya mereka khawatir amalan mereka tidak diterima. Padahal mereka adalah generasi terbaik, bahkan yang dijamin surga oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mereka jelas-jelas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala abadikan itu di dalam Al-Qur'an. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan seterusnya. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Coba. Ya, tapi nggak ada mereka yang kemudian dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad SAW, dikoar-koarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai manusia-manusia yang memiliki sifat seperti malaikat. Nggak pernah. Ya, bahkan ayat yang seperti ini turun di tengah-tengah mereka. Akan tetapi mereka masih khawatir amaliah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini penduduk Tarim. Kok bisa-bisanya disifati seperti malaikat karena rajin ibadah? Astagfirullahaladzim. Dan memang kerjaan para kabir Ba'alawiyah seperti itu kaum muslimin, ya. Membangga-banggakan nasab mereka, menganggap mereka ini manusia-manusia yang paling mulia, pasti masuk surga, ya. Kemudian menganggap Tarim itu surganya dunia, menganggap Tarim itu istimewa melebihi tempat yang lain yang ada di muka bumi ini, bahkan Mekah dan Madinah. Ya, bahkan sampai katanya doa di dalam WC di Tarim pun ya itu dikabulkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengatakan Tarim kota 1000 wali, Tarim kota idaman para wali, kota idaman orang-orang soleh, kota idaman orang-orang yang bertakwa, penuh keberkahan di sana. Akan tetapi ya ketika mereka tertimpa masalah di Indonesia, mereka nggak kepengen sama sekali untuk pindah ke Tarim. Coba. Coba, kan sangat membagongkan kaum muslimin ya. Dari sini saja sudah jelas kaum muslimin. Kalau kita cerdas, ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang mereka katakan itu adalah kebohongan yang besar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Ya, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.